Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Joko, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafi Fuad Husain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari tugas Advanced Digital Marketing yang sudah saya kerjakan. Untuk presentasinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk presentasinya adalah sebagai berikut ini. Untuk judul presentasinya itu adalah audit dan redesign strategi digital marketing kedai dimsum bahagia untuk akselerasi bisnis UMKM. Jadi untuk brand yang saya pilih itu adalah kedai dimsum bahagia pada bidang kuliner. Berikut untuk profil singkatnya. Jadi kedai dimsum bahagia itu merupakan UMKM kuliner yang ada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Brand ini berdiri tahun 2023 dan dikenal sebagai salah satu pelopor usaha dimsum di Kulon Progo yang menawarkan berbagai varian dimsum yang ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga. Dalam menjalankan aktivitas pemasarannya, kedai dimsum bahagia itu telah memanfaatkan media digital resmi seperti Instagram, TikTok, dan juga website resmi untuk memperkenalkan produk, membangun interaksi dengan pelanggan, serta mendukung kegiatan promosi dan penjualan. Kemudian untuk buyer journey-nya itu ada dari awareness, consideration, conversion, dan juga loyalty. Untuk awareness ini bisa lewat sosmed ya, itu buyer menemukan brand melalui TikTok, Instagram, Gmaps, website, dan juga bisa dari rekomendasi teman atau kenalannya. Kemudian untuk consideration itu buyer mulai mencari informasi terkait kedai dimsum bahagia, itu bisa lewat mudah harga, lokasi, foto dan review video produk, serta ada review dari pelanggan-pelanggan yang sudah pernah mencoba produk kedai dimsum bahagia. Kemudian untuk conversion itu buyer melakukan pembelian secara langsung atau melalui layanan pesan antar karena ini punya outlet sendiri dan juga bisa pakai pesan antar juga. Kemudian untuk loyalty itu buyer yang puas itu melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan kepada teman atau keluarga. Kemudian untuk analisis funnelnya itu untuk kondisi saat ini urutannya adalah awareness, consideration, conversion, lalu ke loyalty. Secara umum untuk funnel pemasaran itu sudah berjalan dengan baik karena usaha telah memiliki pelanggan tetap dan juga eksistensi yang cukup dikenal di wilayah Kulon Progo. Ya, namun ada hal yang perlu diperhatikan karena pada tahapan consideration ke conversion itu menjadi rawan karena bisa membuat hilangnya calon pelanggan karena kurangnya penekan kepada eksposur ke toko dan produk. Kemudian untuk hal-hal yang masih bisa diperbaiki itu adalah yang pertama adalah konsistensi untuk unggahan konten, kemudian frekuensi interaksi dengan audiens, pemanfaatan terhadap video pendek, serta aktivitas yang mendorong pelanggan membuat konten sendiri. Kemudian berikut terkait dengan buyer persona yang bisa dilakukan. Ini kan mungkin target ya. Ini bisa lah ini untuk semua kalangan sebenarnya. Jadi dari yang pendapatannya kurang banyak ataupun yang banyak itu bisa lah ke sini karena untuk harga yang terjangkau. Kemudian untuk karakteristik pelanggan yang ini juga sebenarnya umumnya itu yang aktif di sosmed, baik Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian suka makanan-makanan yang viral, sering beli makanan ya untuk baik untuk makan atau untuk santai, sering nongkrong, suka promo, dan juga yang praktis gitu ya. Kemudian yang mungkin untuk dihindari untuk para pelanggannya itu pembeli itu mungkin takut makanya nggak sesuai ekspektasi tapi di sini lumayan kok. Jadi untuk itu bisa dilihat itu. Kemudian mungkin bingung juga itu banyak pilihan kuliner. Tapi karena dimsum ini tidak terlalu banyak juga yang jual di sana dan juga ini merupakan pelopornya jadi dan masih bertahan sampai sekarang jadi masih oke lah ya. Kemudian untuk tujuannya itu juga pelanggannya itu pengen yang enak dan murah. Kemudian juga kalau nongkrong itu pengen yang tempat yang nyaman gitu dan aksesnya mudah karena untuk outlet-outletnya ini ada di pinggir jalan rame lah, pinggir jalan raya gitulah ya. Seperti itu. Kemudian untuk brand strategi itu untuk unique selling propositionnya.
ya, kedai dimsum bahagia ini merupakan pelopor dimsum lokal Kulon Progo dengan cita rasa berkualitas, harga terjangkau, dan pengalaman digital yang mudah diakses. Yang menjadi nilai pembedanya itu adalah yang pertama adalah salah satu pelopor usaha dimsum di Kulon Progo. Kemudian sudah memiliki ekosistem digital lengkap, punya Instagram, TikTok, bisa WhatsApp. Kemudian menyasar berbagai segmen mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga. Kemudian produk visual menarik dan mudah dipromosikan melalui media sosial. Kemudian berikutnya untuk usulan break activation, ya. Ini mungkin bisa di Instagram atau di mana itu pakai hashtag cerita bahagia bareng Minbah. Minbah ini adalah admin kedai dimsum bahagia. Jadi konsepnya itu para pelanggan itu mengunggah foto atau video ketika menikmati produk kedai dimsum bahagia, kemudian bisa menggunakan hashtag cerita bahagia bareng Minbah. Kemudian juga bisa menandai akun resmi sosmed dari kedai dimsum bahagia. Untuk reward yang bisa didapat ya, yang kalau ada pelanggan yang melakukannya itu bisa dapat voucher makan gratis. Kemudian juga bisa dapat juga paket dimsum mingguan. Kemudian untuk tujuannya itu untuk brand activation ini adalah yang pertama meningkatkan user generated content atau UGC, kemudian memperkuat brand awareness lokal, kemudian serta juga membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Kemudian dampak yang diharapkan ya itu brandnya bisa lebih dikenal, konten organik bertambah, serta loyalitas pelanggan meningkat. Nah, berikutnya terkait dengan campaign and media planning. Karena untuk kedai dimsum bahagia ini sudah ada Instagram, TikTok, website, bahkan WhatsApp ya. Itu bisa untuk minggu pertama fokus awareness, minggu kedua fokus engagement, minggu ketiga fokus conversion, minggu keempat fokus loyalty. Awareness itu bisa perkenalan produk, engagement itu bisa lebih meningkatkan interaksi, conversion itu bisa kasih promo, voucher atau apa yang menarik gitulah ya. Kemudian loyalty itu bisa membuat pelanggan buat konten gitu bisa biar bisa otomatis merekomendasikan ke orang-orang lain gitulah ya terkait dengan produk kedai dimsum bahagia. Jadi bisa memanfaatkan semua sosial media yang ada gitu. Nah, kemudian yang untuk jenis media bisa dilakukan dengan out media, earned media, dan paid media. Intinya bisa manfaatkan sosial media semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya, baik untuk memberikan informasi ataupun untuk menarik pelanggan, gitu ya. Jadi kemudian untuk strategi prioritasnya itu Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, lalu ke website. Dengan dukungan UGC atau User Generation Consent itu pelanggan dan Instagram Ads untuk bisa mempercepat juga ya untuk pertumbuhan awareness setelah konversi. Kemudian untuk content marketing matrix itu untuk attract bisa dilakukan dengan tujuannya intinya itu bisa dibuat buat video gitu ya. Kemudian untuk NCT itu bisa lebih interaktif gitu ya dengan eh, para pelanggan gitu ya. Kemudian untuk dilihat ini bisa repost video pelanggan, bisa kasih voucher, bisa kasih challenge dan lain-lain. Jadi intinya untuk strategi utamanya itu pada track itu fokusnya pada visual produk. Untuk engage itu fokusnya pada interaksi dengan minbah atau admin kedai dimsum bahagia. Kemudian delight itu bisa memberikan apresiasi ke pelanggan dan juga untuk fokus pada user generation content. Kemudian EF Hard Copywriting, kolaborasi AI plus human insight. Ya, jadi peran AI itu adalah untuk membuat draft, menyusun struktur, serta menghemat waktu produksi konten. Sedangkan peran peran human itu adalah menambahkan karakter lokal dan bahasa yang lebih dekat dengan audiens, menyesuaikan dengan perilaku konsumen keluarga, serta memperkuat USP dan emosi pelanggan. Jadi pada kesimpulannya, AI itu digunakan untuk mempercepat proses pembuatan konten, sedangkan Human Insight itu digunakan untuk menambahkan karakter lokal, emosi pelanggan, dan juga keunikan dari kedai dimsum bahagia, sehingga pesan pemasaran menjadi lebih relevan dan persuasif. Nah, kemudian berikutnya untuk pemanfaatannya ini contohnya prompt AI-nya ya. Ini saya coba ChatGPT itu buat caption Instagram promosi kedai dimsum bahagia menggunakan formula AIDA dengan gaya santai khas anak muda Jogja untuk menarik pelanggan baru. Nah, untuk hasil awal dari formula ini ada yang di bawah berikut ini. Untuk pada bagian attention, interest, desire, and action. Nah, untuk ketika dilihat ya, untuk di bawah ini masih
bahasanya masih full Indonesia gitu ya, masih biasa lah, belum ada unsur-unsur lokalnya. Nah, setelah saya coba otak-atik untuk modifikasi Human Insight, ini sudah saya tambahkan bahasa lokal gitu lah ya, dan juga percakapan sehari-hari yang lebih merakyat gitu ya di rakyat Kulon Progo ya, ada bahasa Jawa dan bahasa tongkrongan Jawa juga dan lain-lain ada ya di sini. Seperti itu. Kemudian untuk teknik penjualan itu bisa digunakan strategi bundling package, kemudian bisa flash sale, kemudian bisa memakai kode referral dengan ajak teman, kemudian bisa voucher repeat order, misal beli 5 kali gratis 1 kali, kemudian limited time promo, ya mungkin bisa dipromo khusus akhir pekan atau apa gitu. Jadi untuk target dari teknik penjualan ini adalah untuk yang pertama meningkatkan conversion rate, yang kedua meningkatkan repeat order, yang ketiga meningkatkan average order value. Kemudian untuk community dan influencer strategi. Jadi untuk rekomendasi influencer adalah @jajanku KP. Untuk followernya lumayan banyak ini, termasuk banyak ini kalau untuk lokalan Kulon Progo. Kemudian alasannya apa? Yang pertama itu fokus pada konten kuliner dan jajanan lokal Yogyakarta atau Kulon Progo. Kemudian audiens sesuai dengan target pasar kedai dimsum bahagia. Kemudian kontennya relevan dengan promosi UMKM kuliner. Kemudian lebih efektif dibandingkan influencer umum karena followers memang tertarik pada rekomendasi makanan. Kemudian untuk bentuk kolaborasinya bisa food review, giveaway, UGC challenge, dan store visit. Outcome yang diharapkan menjangkau pelanggan baru, meningkatkan brand awareness lokal, meningkatkan kepercayaan calon pelanggan, serta mendorong penjualan melalui rekomendasi influencer. Kemudian paid as structure itu lokasinya karena di Kulon Progo dan Yogyakarta. Kemudian terkait usianya itu eh, Gen Z dan juga milenial, ya sekitar 18 sampai 45 tahun. Kalau ada yang di bawah atau di atas itu boleh juga. Kemudian untuk profesi pelajar, mahasiswa, karyawan, atau yang lainnya boleh. Kemudian melihatnya pada kuliner, dimsum, nongkrong, cafe, and street food. Kemudian perilakunya itu yang aktif di sosmed lah kayak Instagram gitu. Dan juga sering lihat konten kuliner. Kemudian untuk platform iklan yang bisa digunakan itu adalah Instagram Ads dan juga Facebook Ads. Kemudian untuk tujuan iklan itu ada awareness, traffic, dan juga conversion. Ya, kalau awareness itu mengenakan kedai dimsum bahagia kepada calon pelanggan baru. Traffic mengarahkan audiens ke WhatsApp dan Instagram. Conversion mendorong pembelian melalui promo dan bundling. Kemudian outcome yang diharapkan itu reach meningkat, klik WhatsApp meningkat, penjualan meningkat. Nah, kemudian terkait dengan landing page blueprint. Jadi ada rancangan halaman penjualannya ya, yaitu untuk ada foto dimsum yang menarik untuk menarik perhatian pengunjung, eh, deskripsi singkat produk untuk menjelaskan keunggulan produk, menu dan harga untuk memudahkan pelanggan memilih, testimoni pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan, tombol pesan sekarang untuk mengarahkan pelanggan untuk memberi, kemudian lokasi dan kontak itu untuk memudahkan pelanggan menghubungi. Jadi untuk alur landing page-nya itu adalah foto produk, menu dan harga, testimoni, kemudian pesan sekarang. Tujuannya itu adalah untuk mengubah pengunjung website menjadi pembeli. Nah, untuk SEO Action Plan itu untuk kata kunci yang ditargetkan adalah ada 5 yang ini. Dan yang pertama dimsum Kulon Progo, yang kedua dimsum Wates, yang ketiga dimsum enak Kulon Progo, yang keempat dimsum murah Kulon Progo, dan yang kelima tempat makan dimsum Kulon Progo. Untuk strategi SEO-nya itu yang pertama adalah menambahkan kata kunci pada website, kemudian mengoptimalkan Gmaps atau Google Business Profile, yang ketiga ada mengunggah artikel dan informasi produk secara rutin, serta yang terakhir itu mengumpulkan ulasan pelanggan di Google. Dan targetnya ini nggak bisa jadi lebih mudah ditemukan di Google, kemudian mendatangkan pelanggan baru tanpa biaya iklan, serta meningkatkan kunjungan ke toko. Kemudian untuk kesimpulan yang bisa didapat, itu adalah kedai dimsum bahagia memiliki fondasi bisnis dan brand yang cukup kuat sebagai salah satu pelopor dimsum di Kulon Progo. Namun aktivitas digital marketing masih perlu ditingkatkan melalui konten yang lebih konsisten, pemanfaatan AI untuk efisiensi produksi konten, serta optimalisasi media digital untuk menjangkau pelanggan baru. Melalui strategi sebulan bahagia berlimpah, kolaborasi dengan mikroinfluencer lokal, penggunaan iklan digital yang tepat sasaran, serta optimasi website dan SEO, kedai dimsum bahagia berpotensi untuk bisa meningkatkan brand awareness, engagement, dan penjualan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.